Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Nurinda Fitraningrum, mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris semester 4. Alhamdulillah pada tanggal 25 Agustus 2020, saya beserta 3 rekan saya, yaitu Beauty Soleha Raufi, Cynthia Triana, dan Setia Budi Nugroho, telah melaksanakan kegiatan pengenalan lapangan persekolahan atau yang dikenal dengan PLP1, yaitu berupa wawancara dengan pihak sekolah. Sebelumnya, pasti ada yang bertanya, apa itu PLP1? PLP1 adalah tahapan pertama dalam kegiatan pengenalan lapangan persekolahan program sarjana pendidikan yang dilakukan pada semester ketiga atau keempat. Tujuan dari PLP1 ini dimaksudkan untuk menumbuhkan landasan jati diri seorang pendidik melalui beberapa kegiatan di sekolah, seperti pengamatan langsung mengenai kultur sekolah, lalu struktur organisasi dan tata kelola di sekolah, lalu mengenai peraturan dan tata tertib di sekolah, serta kegiatan-kegiatan yang terdapat di sekolah tersebut. Dalam kegiatan PLP1 ini, sekolah yang kami tuju adalah SMA Negeri 88 Jakarta. SMA Negeri 88 Jakarta terletak di Jalan Sawo Indah, Kelurahan Baru, Kecamatan Pasar Rebo, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta. SMA Negeri 88 Jakarta merupakan salah satu sekolah menengah atas di daerah Jakarta Timur yang memiliki akreditasi A. Dan kami berkesempatan untuk mewawancarai 3 narasumber, yaitu yang pertama dengan Bapak Nasib Joko Utomo selaku Kepala Sekolah dari SMA Negeri 88 Jakarta, lalu yang kedua dengan Ibu Eli Donasi Haan selaku Guru Mata Pelajaran Bahasa Inggris di SMA Negeri 88 Jakarta, dan yang terakhir dengan Saudari Keisha Mariska selaku mantan Ketua MPK SMA Negeri 88 Jakarta periode 2019. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan laporan dari hasil wawancara dalam kegiatan PLP1 kami. Berikut videonya. Baik, untuk mengawali laporan ini, poin pertama yang akan dibahas adalah mengenai kultur sekolah yang berkaitan dengan karakteristik umum peserta didik. Di SMA Negeri 88 Jakarta, terdapat beberapa karakteristik umum yang harus dimiliki oleh peserta didiknya. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lalu yang kedua, cinta tanah air dan memiliki rasa semangat kebangsaan yang tinggi. Lalu yang ketiga, memiliki kedisiplinan yang tinggi. Dan yang keempat, pihak sekolah berharap agar para siswanya mampu bergaul, berkomunikasi, serta memiliki rasa kepedulian sosial yang tinggi terhadap masyarakat di sekitarnya. Lalu untuk poin yang kedua, mengenai struktur organisasi dan tata kerja di sekolah. Struktur organisasi di SMA Negeri 88 Jakarta dipimpin oleh Bapak Nasib Joko Utomo selaku Kepala Sekolah. Lalu di bawah Kepala Sekolah terdapat bagian Kasubag TU dan Wakil Kepala Sekolah yang memiliki 3 wakil bidang yang berbeda. Yang pertama terdapat Wakil Bidang Sarana dan Prasarana yang juga merangkap sebagai bidang humas. Lalu yang kedua, Wakil Bidang Kesiswaan, dan yang ketiga, Wakil Bidang Kurikulum. Masing-masing dari wakil bidang tersebut memiliki staf-stafnya tersendiri yang langsung dapat berkoordinasi dengan guru dan karyawan di sekolah. Lalu, di bawah naungan bidang kesiswaan terdapat MPK dan OSIS yang membantu mengontrol siswa. MPK itu sendiri adalah Majelis Permusyawaratan Kelas yang mana bertugas untuk mengawasi dan membantu kinerja OSIS di sekolah. Jika ada yang melanggar, maka MPK berhak turun untuk memberikan teguran atau surat peringatan kepada pelanggar tersebut. Lalu selanjutnya, poin ketiga mengenai implementasi peraturan dan tata tertib di sekolah. Penerapan peraturan dan tata tertib di SMA Negeri 88 dinilai cukup ketat, karena bertujuan untuk mendisiplinkan para peserta didiknya. Terdapat perbedaan dalam pemberian sanksi di setiap pelanggarannya, dimulai dari yang ringan hingga yang terberat. Terdapat contoh kasus yang masih sering dilanggar oleh siswa SMA Negeri 88 Jakarta, yaitu keterlambatan datang ke sekolah. Pihak sekolah masih memberikan toleransi atau teguran sebanyak 3 kali untuk siswa yang datang terlambat. Jika masih ada siswa yang datang terlambat lebih dari 3 kali,
maka orang tua mereka akan dipanggil untuk menindaklanjuti atas pelanggarannya tersebut. Lalu, ada pula contoh kasus terberat di SMA Negeri 88 Jakarta, yaitu kasus bullying. Bagi siswa yang melakukan bullying, mereka akan mendapatkan hukuman berupa skors. Selama masa skorsing, mereka akan diberikan buku panduan yang berisi kegiatan keseharian yang harus mereka lakukan, dan mereka harus mencatat apa saja nasihat yang telah diberikan oleh orang tuanya selama masa skorsing. Dengan begitu, pihak sekolah masih bisa mengontrol apa saja kegiatan yang dilakukan oleh siswa tersebut dan berharap siswa tersebut dapat tersadar bahwa perbuatan yang telah ia lakukan itu tidaklah baik. Lalu selanjutnya mengenai kegiatan rutin di sekolah. Sebelum adanya masa pandemik ini, SMA Negeri 88 Jakarta biasa melaksanakan upacara bendera pada setiap hari Senin. Namun, upacara bendera yang mereka laksanakan itu sedikit berbeda, karena mereka menggabungkan bahasa Indonesia dan bahasa asing di dalam upacara tersebut. Misal contohnya, minggu pertama mereka menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris di dalam upacara tersebut. Lalu pada minggu kedua, mereka melaksanakan upacara bendera menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Prancis. Maka dengan itu, pihak sekolah berharap, dengan adanya kegiatan tersebut, para siswanya mampu meningkatkan pengetahuan dan minat belajar mereka terhadap bahasa asing. Di SMA Negeri 88 Jakarta terdapat kegiatan yang dilakukan di luar sekolah sebagai penunjang akademik. Dalam mata pelajaran bahasa Inggris, pihak sekolah telah bekerja sama dengan pihak Amerika Pacific Place, yang mana pada setiap semesternya, pihak sekolah mengirimkan siswa SMA Negeri 88 Jakarta untuk mengunjungi tempat tersebut dalam rangka mempelajari tentang negara Amerika, budayanya, dan apa saja beasiswa yang terdapat di negara Amerika. Itu merupakan suatu upaya pihak sekolah dalam mengembangkan wawasan para peserta didiknya. Baik, poin selanjutnya mengenai kegiatan belajar dan mengajar atau yang disebut dengan KBM. Selama masa pandemik ini, kegiatan belajar dan mengajar di dalam kelas, terutama pada mata pelajaran bahasa Inggris, dilakukan secara daring melalui Zoom atau Google Meet pada setiap 2 minggu sekali. Mereka juga melakukan diskusi online melalui WhatsApp Group dengan cara guru membagikan materi pembelajaran yang akan dijadikan bahan diskusi oleh setiap kelompoknya melalui ketua kelompoknya masing-masing. Dan itu juga dijadikan sebagai bukti kehadiran setiap siswa di dalam kelas. Lalu, poin selanjutnya mengenai kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Di SMA Negeri 88 Jakarta terdapat kurang lebih 17 kegiatan ekstrakurikuler yang terbagi menjadi 6 kategori. Di kategori pertama, yaitu bela negara, terdapat ekstrakurikuler pramuka dan paskibra. Di kategori kedua, yaitu kerohanian, terdapat ekstrakurikuler rohis dan rokris. Di kategori ketiga, yaitu olahraga, di antaranya terdapat ekstrakurikuler basket, bulu tangkis, olahraga tradisional, dan lain sebagainya. Di kategori keempat, yaitu literasi, terdapat ekstrakurikuler language club, KIR, dan OSN. Lalu di kategori kelima, yaitu kemanusiaan, terdapat kegiatan ekstrakurikuler PMR. Dan di kategori terakhir, yaitu kebudayaan, terdapat ekstrakurikuler tari saman, seni musik, dan paduan suara. Lalu untuk poin yang terakhir mengenai kebiasaan-kebiasaan positif di sekolah. Di SMA Negeri 88 Jakarta terdapat beberapa kebiasaan positif, di antaranya yaitu yang pertama, melakukan tadarus terlebih dahulu selama kurang lebih 15 menit sebelum kegiatan belajar dan mengajar dimulai. Lalu yang kedua, setiap hari Jumat terdapat kegiatan tadarus bersama bagi siswa yang muslim dan kegiatan kebaktian bagi siswa yang non-muslim. Lalu yang ketiga, tutor sebaya.
Tutor sebaya merupakan forum diskusi mengenai tugas-tugas sekolah yang biasa dilakukan sebelum pulang sekolah, yang mana tutor dan pesertanya berasal dari siswa SMA Negeri 88 Jakarta. Lalu untuk kebiasaan positif yang keempat, terdapat mimbar kreasi atau yang dikenal dengan pentas seni. Lalu yang kelima, terdapat literasi bersama, dan kebiasaan positif yang terakhir adalah senam bersama. Baiklah, sekian pemaparan laporan hasil wawancara atas kegiatan PLP 1 yang telah saya laksanakan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.